Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, dengan izinnya Allah pada kesempatan sore hari ini menjelang maghrib adalah waktu yang sangat mulia bagi kita. Terlebih ini ada hari Jumat Bapak Ibu sekalian. Hari Jumat itu adalah ba'da asar sampai maghrib adalah waktu yang termasuk dianjurkan untuk memperbanyak doa. Karena waktu itu adalah waktu yang sangat mustajab untuk dikabulkannya doa. Makanya kita mendoakan saudara-saudara kita di tanah Palestina, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera memberikan kemerdekaannya insyaallah. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, kita bersyukur pada kesempatan sore hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di tempat ini dalam rangka untuk sama-sama menghadiri majelis ilmu dan juga sama-sama untuk memberikan kabar sedikit tentang bagaimana saudara kita yang berada di tanah Palestina. Yang kedua, salam dan sholawat kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mepet waktunya Bapak Ibu sekalian, saya percepat biar nanti semuanya setidaknya sebagian apa yang kami sampaikan mewakili semuanya. Jadi tanah Palestina itu Bapak Ibu sekalian, itu sejak tahun 1948 sampai detik hari ini terjajah oleh Zionis Israel. Maaf, perlu bisa dipahami Bapak Ibu, Yahudi itu tidak semuanya Zionis, ya. Yahudi itu tidak semuanya Zionis dan tidak semua Yahudi itu pro untuk menjajah Palestina. Kenapa? Karena sebagian orang-orang Yahudi, sebagian orang-orang Yahudi mereka itu adalah sangat tidak suka untuk melakukan penjajahan. Sebagaimana umat yang beragama, tidak semuanya suka untuk melakukan penjajahan. Tetapi yang menjajah tanah Palestina itu adalah sebuah gerakan namanya gerakan Zionis. Mereka memulainya ketika tahun 1916. Ketika tahun itu mereka orang-orang Zionis ini, saya sebut Zionis bukan Yahudi. Orang-orang Zionis ini pernah meminta kepada Sultan Hamid II, apa yang mereka minta? Untuk diberi tanah sejengkal yang berada di wilayah Palestina untuk tempat tinggal mereka. Ketika itu bribek, bahasa Jawanya bribek. Jadi unek-unek untuk menguasai tanah Palestina sudah terjadi sejak tahun itu. Tetapi kemudian setelah Hamid II itu menjawab, selama saya masih hidup, selama darah saya masih mengalir, tidak ada satu jengkal pun tanah Palestina akan kami berikan kepada orang-orang Yahudi. Tapi apa kemudian Bapak Ibu sekalian yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ternyata ketika itu kemudian mereka meminta kepada Sultan Hamid II, ya sudah, kalau tidak diberikan tanah wilayah teritorial yang mereka kuasai penuh, maka izinkan kami untuk bisa tinggal di wilayah Palestina. Ketika mereka sekedar diberi izin sesaat di tanah Palestina, tetapi apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan eksodus besar-besaran. Orang-orang Zionis ini datang besar-besaran di utaranya Gaza sampai perbatasan Lebanon masuk ke wilayah Palestina. Karena ketika itu visa dan lain sebagainya tidak begitu ketat Bapak sekalian, sehingga mereka itu dari kapal satu mengangkut sekitar 500, 1000, 2000, 3000 orang-orang Yahudi untuk tinggal di wilayah Palestina. Ketika itu wilayah itu masih miliknya kaum muslimin. Tapi kemudian tahun 1924 ketika kekhilafan Turki Utsmani itu runtuh. Jadi ketika kekhilafan Turki Utsmani itu runtuh Bapak sekalian, ketika itu negara Turki Utsmani, kekhilafan itu pecah menjadi sekitar 50 negara, termasuk wilayah Palestina berdiri sendiri menjadi wilayah Palestina. Nah, sejak saat itu persatuan kaum muslimin itu sudah mulai bisa agak direnggangkan, mulai bisa agak dilemahkan. Akhirnya orang-orang Yahudi ini kemudian apa yang mereka lakukan? Orang-orang Zionis ini mereka kemudian melatih orang-orang Yahudi Zionis ini yang sudah berada di tanah Palestina dengan persenjataan dan sebagainya, dan mereka orang-orang Yahudi ini Bapak Ibu sekalian, mereka adalah orang-orang yang kaya. Mereka tidak punya negara, tetapi mereka ini adalah orang-orang yang kaya. Contoh kekayaan mereka Bapak Ibu sekalian, saya beri contoh. Amerika hari ini itu adalah mungkin termasuk negara, kita menyebutnya sebagai negara adidaya terbesar di dunia. Tapi perlu dipahami, utangnya Amerika itu juga lebih besar, bahkan termasuk negara terbesar dengan hutang yang dimiliki oleh negara Amerika. Yang perlu dipahami, kemana Amerika hutangnya?
mereka hutangnya bukan kepada negara, bukan hutang kepada negara Indonesia, bukan hutang kepada Rusia, bukan hutang kepada Cina, tapi mereka hutangnya itu adalah kepada perseorangan. Siapa mereka perseorangan ini? Mereka adalah pentolan-pentolannya Yahudi. Mereka kaya raya. Ya, mereka kaya raya. Jadi mereka ini kaya raya, akhirnya mereka bisa membeli segala sesuatu. Makanya Amerika itu berdiri, itu bukan mereka orang-orang pemerintah yang menjalankan sistem, tapi yang berada di belakang mereka, semacam oligarki. Itulah orang-orang Yahudi yang mengendalikan Amerika. Makanya sampai detik hari ini Amerika tidak akan pernah memberikan pembelaan terhadap saudara kita yang berada di tanah Palestina. Kenapa kok ini terjadi? Ini terjadi karena Amerika tidak bergerak sebagai bangsa yang mandiri untuk berpikir, tetapi yang berada di belakangnya itulah yang selalu mengontrol presidennya untuk bergerak selalu memberikan pelindungan terbaik kepada orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Bapak-Ibu sekalian, kita kembali ke tadi tahun 1948, akhirnya tahun 1948 ketika Indonesia baru merdeka sekitar 3 tahun. Tapi perlu diingat Bapak-Ibu sekalian, merdekanya bangsa Indonesia ketika itu tahun 45 itu juga tidak lepas dengan Palestina. Kenapa? Karena ketika itu ada seorang ulama yang sangat terkenal di Palestina, itu namanya Muhammad Amin Al-Husaini. Muhammad Amin Al-Husaini adalah seorang ulama internasional yang selalu ketika dimanapun tempat mendengungkan tentang kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan ketika Indonesia sudah proklamasi kemerdekaan, maka Muhammad Amin Al-Husaini ini mendengungkan kemerdekaannya di wilayah-wilayah internasional. Bahkan sampai di dataran Eropa beliau mendengungkan. Bahkan saking beliau mendengungkan kemerdekaan bangsa Indonesia, beliau dikejar oleh Inggris dan Belanda untuk ditangkap, baik hidup maupun mati. Masya Allah. Akhirnya Bapak Ibu, ketika Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia, akhirnya rakyat Palestina lah yang pertama kali mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia. Kemudian setelah Indonesia proklamasi, Indonesia melakukan roadshow ke wilayah-wilayah Timur Tengah, termasuk di dalamnya ada Mesir dan lain sebagainya, agar diakui oleh negara-negara Muslim tadi akan kemerdekaan bangsa Indonesia. Makanya negara pertama yang mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia adalah tanah Palestina. Ketika itu bergerak ulama dan rakyatnya pro untuk membela tanah Palestina. Bahkan Bapak Ibu sekalian, ketika Indonesia ini proklamasi kemerdekaan, itu ketika itu ada seorang saudagar yang sangat kaya raya di Palestina, itu mengambil semua uangnya dari Bank Al-Arabiyah. Kemudian uangnya tadi diberikan kepada siapa? Diberikan kepada Indonesia untuk digunakan sebagai dana, penyokong dana untuk dilakukannya proklamasi kemerdekaan bangsa Indonesia. Dan ketika Indonesia sudah merdeka Bapak sekalian, Muhammad Amin Al-Husaini, seorang ulama Palestina tadi, dia termasuk yang menulis surat kepada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Kiai Haji Hasyim Asy'ari ini adalah beliau pendiri Nahdlatul Ulama. Kenapa beliau menulis ke situ? Karena beliau seorang yang sangat berpengaruh ketika itu. Beliau menulis surat, isi surat tadi adalah mengakui bahwasanya Indonesia sudah mendapatkan kemerdekaannya. Insya Allah. Tetapi Bapak Ibu sekalian, setelah 3 tahun, tahun 1948, yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi Zionis tadi yang berada di utara Gaza di tepi-tepi pantai, Pak, Bu, perlu dipahami, penjajah itu memulai penjajahannya dari tepi-tepi pantai. Ini harus hati-hati. Ya. Saya baca para penjajah, baik itu di Indonesia maupun di luar, yang mereka kuasai adalah di tepi-tepi pantai. Indonesia hari ini seperti ini terjadi. Ini harus hati-hati. Ini harus hati-hati, menjadi PR bagi kita semuanya. Nah, kemudian ternyata tahun 1948 mereka Bapak Ibu sekalian dibantu dengan Inggris dan lain sebagainya, mereka mulai menjajah tepi-tepi pantai yang berada di wilayah Palestina. Akhirnya mereka menguasai tanah sebagian kecil Palestina. Dan sejak saat itu Bapak Ibu sekalian, mereka pelan-pelan mereka semakin luas menguasai tanah Palestina. Dan kemudian Bapak Ibu sekalian, ketika tahun 48 tanah Palestina yang dikuasai oleh Zionis itu cuma sekitar 15%. Hari ini tahun 2023 yang dikuasai kaum muslimin cuma sekitar 10-15%. Kebalikannya 85% itu dikuasai oleh Zionis Israel. Oleh Zionis Israel. Kenapa kok negara-negara yang berada di sekitarnya itu tidak memberikan pembelaan kepada tanah Palestina? Bapak Ibu sekalian,
perlu kita paham bersama. Tahun 66-67 itu pernah terjadi perang Arab yang ketika itu saudara kita di Palestina ketika melakukan peperangan didukung oleh negara-negara yang mengitarinya, termasuk Mesir, termasuk Yordania, termasuk Suriah, termasuk Lebanon, termasuk Arab Saudi, itu memberikan dukungan untuk melakukan jihad mengusir Israel. Tapi apa yang terjadi? Karena peralatan militer yang dimiliki oleh musuh itu lebih besar, lebih canggih. Yang kedua, karena metode strategi perang ketika itu justru tidak ada persatuan koordinasi antara kaum muslimin, perang ketika itu justru dimenangkan oleh Yahudi, Zionis Israel. Nah, sejak saat itu mereka justru semakin luas wilayahnya, semakin luas wilayahnya. Bahkan mereka sudah menguasai 50% lebih wilayah tanah Palestina. Dan sejak saat itu diputuskan di PBB bahwasanya tanah yang direbut pas perang tahun 66-67 menjadi wilayahnya Israel. Akhirnya Palestina semakin tipis, semakin kecil wilayahnya, dan karena Palestina semakin kecil Bapak Ibu sekalian, apa yang terjadi? Semenjak itu wilayah-wilayah kaum muslimin itu yang punya bangunan yang berdekatan dengan Israel, itu tanahnya dibeli atau nanti tanahnya direbut oleh Israel. Dan ketika mereka melakukan penjajahan yang luar biasa itu, dunia seakan-akan cuma pandai mengecam tetapi tidak ada tindakan real untuk memberikan yang terbaik bagi saudara kita di tanah Palestina. Karena waktunya mepet Bapak Ibu sekalian. Kemudian begini, ngeten. Kemudian hari ini kekuasaan yang berada di tanah Palestina itu Bapak sekalian yang dimiliki oleh kaum muslimin itu cuma 2 tempat. Ya, 2 tempat ini aja dipisahkan dengan wilayah tanah yang dikuasai oleh Zionis Israel. Satu adalah tepi barat yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa ini Bapak sekalian perlu dipahami itu satu kiblat pertama umat Islam, ya, yang berada di tepi barat. Tepi barat itu dulu ibu kotanya Palestina namanya Al-Quds. Namanya apa Bapak Ibu? Al-Quds. Kalau sekarang dirubah oleh Israel namanya menjadi Yerusalem. Itu yang rubah Israel. Dulu namanya itu adalah ibu kotanya Al-Quds. Di dalam Al-Quds ini ada masjid yang dibangun oleh Allah yang kedua, yaitu Masjidil Aqsa. Masjid pertama yang dibangun Allah SWT di atas permukaan bumi. Dalam riwayat ada yang mengatakan yang bangun itu adalah Allah, tetapi lewat perantaraan para malaikatnya. Itu membangun pondasi Masjidil Haram atau yang sekarang itu berada di Mekah. Yang kedua adalah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Dalam riwayat hadis dinyatakan jarak pembangunan antara keduanya sekitar 40 tahun. Masjidil Haram dulu, yang kedua Masjidil Aqsa. Nah, kemudian Bapak sekalian, Masjidil Aqsa ini berada di tanah Palestina. Perlu dipahami, tanah Palestina itu adalah negerinya para nabi, Ardul Anbiya, sejak zamannya Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, dan sekian nabi yang lainnya pernah mereka merasakan yang namanya tanah Palestina. Bahkan Rasulullah itu juga pernah merasakan tanah Palestina. Kapan Rasulullah merasakan tanah Palestina? Padahal Palestina ketika itu belum dikuasai oleh kaum muslimin. Tanah Palestina itu dikuasai kaum muslimin ketika di zamannya Umar bin Khattab. Tapi kenapa kok Rasulullah bisa sampai Masjidil Aqsa? Karena Bapak sekalian, dalam surat Al-Isra Allah sebutkan subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Allah itu mengisrokan baginda Muhammad dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Itu adalah Masjidil Haram di tanah Mekah, kemudian Masjidil Aqsa di tanah Palestina. Secara otomatis Isra-nya Rasulullah itu berada di Masjidil mana Bu? Masjidil Aqsa yang terakhir. Kemudian setelah dari Masjidil Aqsa Rasulullah melakukan Mi'rajnya dari Masjidil Aqsa yang berada di Palestina sampai ke Sidratul Muntaha. Itu berangkatnya dari tanah Palestina. Berarti Rasulullah itu pernah menginjakkan kakinya di wilayah Palestina. Bahkan dalam riwayat dinyatakan Rasulullah pernah sholat setelah mendapatkan perintah sholat 5 waktu Bapak sekalian. Rasulullah pernah sholat di dalam Masjidil Aqsa dan para anbiya, para nabi yang arwahnya sudah berada di surga dan di langit dan lain sebagainya, itu Allah turunkan menjadi makmum sholat. Ketika itu yang imam adalah Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Bapak-Ibu sekalian, setelah itu secara otomatis tanah Palestina memiliki keutamaan tersendiri. Satu, itu adalah masjid kedua yang Allah bangun di atas permukaan bumi setelah Masjidil
Haram. Yang kedua, itu adalah kiblat pertamanya umat Islam, Bapak sekalian. Jadi kiblat pertama kita dulu itu bukan Masjidil Haram, tetapi kiblat pertama umat Islam putih, Bu, Masjidil Aqsa. Dalam riwayat dinyatakan ada yang mengatakan sekitar 15, 16, 17, 18 bulanan, ada yang mengatakan itu ada kisaran Rasulullah pernah sholat ke Masjidil Aqsa. Tetapi kemudian Rasulullah pengen kiblatnya itu mungkin apakah ini bisa diganti gitu. Karena ketika itu kenapa? Karena Rasulullah ketika sholatnya di Masjidil Haram, Bapak Ibu sekalian, sholat Masjidil Haram misalnya gini, depan ini Masjidil Haram, tapi kalau ditarik garis lurus itu adalah Masjidil Aqsa. Karena aslinya menghadapnya Masjidil Aqsa. Jadi Masjidil Haram lurus Masjidil Aqsa. Tapi ketika Rasulullah hijrah ke Madinah, Rasulullah berada di tengahnya. Jadi sini Masjidil Haram, sininya Masjidil Aqsa, Rasulullah di tengah-tengahnya ketika berada di Madinah dan tidak bisa menghadap ke Masjidil Haram. Rasulullah menghadap ke Masjidil Aqsa tadi sekitar 15 sampai 18-an bulan dalam riwayat. Kemudian setelah itu Bapak Ibu sekalian, Allah ganti arah kiblatnya ke Masjidil Haram. Nah, makanya kemuliaan Masjidil Aqsa bagi kaum muslimin ini adalah kemuliaan yang sangat besar sekali. Bahkan Rasulullah sampai mengatakan, la tusyaddur rihal, janganlah kalian itu melakukan sebuah perjalanan panjang illa salah satu masjid, kecuali ketiga masjid saja. Yang pertama adalah kata Rasulullah Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjidil Haram, yang kedua Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah yang berada di Madinah, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa yang berada di tanah Palestina. Bu, Pak, sholat 1 rakaat di dalam Masjidil Aqsa itu pahalanya sama dengan, ada riwayat mengatakan 500 rakaat, ada yang mengatakan 1000 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Jadi kalau sholat 1 rakaat di dalam Masjidil Aqsa itu pahalanya sama dengan berapa rakaat? Sekitar 1000 rakaat di luar Masjidil Aqsa. Berarti kan kemuliaan tanah Palestina ini luar biasa. Tapi Bapak sekalian, hari ini terjadi luar biasa kejadian tanah Masjidil Aqsa yang berada di tepi barat ini secara wilayah masih miliknya kaum muslimin, tetapi secara kondisi kontrolin itu di bawah kontrol Yahudi Israel. Sehingga kaum muslimin yang mereka itu pengen sholat di dalam Masjidil Aqsa, mereka tidak bisa sholat dengan tenang hari ini. Untuk orang yang Palestina asli, kalau kita orang Indonesia, bisa nggak kita masuk ke dalam Masjidil Aqsa? Bisa, tetapi nanti visanya adalah visa Israel. Kenapa kok visanya visa Israel? Israel pengen untuk membangun sebuah informasi bahwasanya yang mengatakan bahwasanya Masjidil Aqsa itu adalah bagian dari wilayahnya Israel, dan ini yang mereka lakukan sampai detik hari ini. Tapi ayo ikhwah, perlu kita pahami hari ini ketika Masjidil Aqsa itu diinjak-injak oleh Zionis Israel. Pak, Bu, ini langsung saja to the point ngeten. Kemarin tanggal 1 sampai 7 Oktober itu adalah Israel punya hari raya, Pak. Hari rayanya Yahudi. Dan mereka tidak pernah melakukan hari raya ini di mana? Tidak pernah merayakan hari raya itu di dalam Masjidil Aqsa. Tetapi ketika itu mereka merayakan hari rayanya itu di dalam Masjidil Aqsa. Dan ketika mereka merayakan hari raya di dalam Masjidil Aqsa, mereka menggelar pesta yang luar biasa di dalam masjid. Bahkan mereka sampai masuk ke mihrab-mihrabnya masjid, ke imaman dan lain sebagainya, mengotori dengan sepatu dan lain sebagainya, mereka bawa masuk ke semua, dan itulah yang membuat marah para pejuang-pejuang yang berada di wilayah Gaza, Palestina. Dan dengan data intelijen Bapak Ibu sekalian dinyatakan ternyata mereka punya rencana setelah mereka merayakan hari raya di Palestina tadi, mereka punya rencana 2 Bapak Ibu sekalian. 1, mereka pengen segera melenyapkan Masjidil Aqsa dari permukaan bumi. Kenapa? Karena bawahnya Masjidil Aqsa itu dalam informasi yang kita dapat dari sekian para ulama di Palestina itu mengatakan bawahnya Masjidil Aqsa itu sudah dibangun terowongan besar, lubang besar Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau seandainya kok ada gempa sidik saja magrek gitu, mungkin Masjidil Aqsa itu sudah rata dengan tanah. Tapi hasbunallah wa ni'mal wakil. Kita meminta pertolongan hanya kepada Allah. Itu oke. Kemudian yang kedua Bapak Ibu sekalian, apa yang mereka lakukan? Mereka ingin meratakan tanah Gaza Palestina. Yang kedua, Gaza Palestina kenapa mereka ingin ratakan? Karena kalau tepi barat tadi di bawah kontrol mereka, Gaza ini masih di bawah kontrol orang-orang Palestina asli. Masih di bawah kontrol kaum muslimin secara militer dan lain sebagainya.
Nah ini yang membuat orang-orang Israel takut, mereka pengen segera meratakan wilayah Gaza. Makanya ada kemudian ada gerakan sebelum diratakan mereka harus melakukan pergerakan dulu untuk membela kemuliaan tanah Palestina tadi. Kemudian Bapak sekalian, singkat ceritanya kalau diceritakan panjang sekali. Singkat cerita, tanggal 7 Oktober beberapa pejuang yang berada di tanah Gaza Palestina. Ngapunten Pak, kalau ada yang berpikir ngeten, Hamas itu teroris. Kenapa disebut teroris? Karena justru menimbulkan konflik, meninggal korban kaum muslimin dalam jumlah besar. Ngeten Pak. Ini menurut saya nukil dari perkataannya Yusuf Kala. Andai kan tidak melakukan perlawanan terhadap tanah yang dimiliki, bukankah itu tanah mereka yang harus diambil? Dosa tidak Pak? Anda jenengan Pak, itu punya rumah, punya tanah 1000 meter, terolah gitu kemudian 900 meternya direbut orang lain, jenengan tinggal punya 100 meter, kemudian jenengan melakukan perlawanan dengan fisik Anda untuk merebut 900 meter yang sudah diambil, ini halal tidak? Halal, karena itu tanah miliknya kita. Begitu juga yang terjadi di tanah Palestina. Bu, ngapunten, andaikan para pejuang di Gaza ini sudah tidak ada, andaikan kemudian wilayah Gaza ini hilang, ngapunten, mungkin petanya Palestina itu hilang. Kenapa hilang? Sudah tidak ada yang melakukan perlawanan sehingga Israel itu pengen menguasai tanah seluruh Palestina. Dan perlu dipahami Bapak Ibu, Israel itu mendirikan tanah Israel itu bukan cuma wilayah Palestina. Ini perlu dipahami. Kenapa? Mereka mendirikan negara Palestina itu mereka sebut sebagai Israel Raya. Mereka sebut sebagai Israel Raya. Yang mereka kuasai bukan cuma tanah Palestina, tetapi mana? Israel Raya dalam petanya itu satu diantaranya mereka juga pengen menguasai sebagian wilayah Arab Saudi sampai wilayah Hijaz, kemudian pengen menguasai sebagian Mesir, sebagian Yordania, sebagian Syam, kemudian sebagian Lebanon, sehingga mereka pengen menguasai dan membentuk satu wilayah yang mereka sebut sebagai Israel Raya. 10 menit lagi maghrib. Ya, terus. Oh ya. Ini terlalu panjang gue. Karena waktunya habis, karena 10 menit lagi maghrib. Singkat cerita ngeten mawon Bu. Saiki Gaza itu diserang. Jumlah korbannya sampai detik hari ini sudah 12.000 kaum muslimin. Ini menurut informasi dari Syekh Thorik yang seharusnya hari ini bersama kita. Ngapunten, kenapa Syekh Thorik itu tidak bersama kita hari ini? Sebagaimana tadi disampaikan Abah Heri tadi, karena ngapunten ibunya terkena bom fosfor. Bom fosfor itu adalah bom yang dilarang oleh PBB untuk digunakan. Kenapa? Menghirup baunya saja, niki langsung bisa kayak menghentikan paru-paru dan jantung Bu, langsung meninggal. Dan kalau terkena asapnya itu bisa membakar kulit. Makanya hari ini ibunya dan saudari perempuannya itu terkena bom fosfor dan hari ini dirawat di rumah sakit. Wallahu alam, apakah Allah masih menyelamatkan nyawanya ataukah tidak? Yang jelas sampai detik hari ini masih berada di rumah sakit. Sehingga kalau perasaan saya Bu, itu ibu saya pasti drop melihat seperti itu dan sekarang tidak berada di sampingnya. Saya tanya kemarin tuh, dia mengatakan Bu, karena tadi malam itu kita ada event, itu tidak tidur sampai tadi pagi, itu tidak tidur. Bahkan baru bisa agak tidur itu jam 9 pagi tadi, itu juga cuma setengah atau 1 jam tok, baniku tangi lagi. Kenapa? Tidak bisa tidur membayangkan apa yang terjadi kepada kedua orang tuanya dan juga kepada saudara dan saudarinya yang berada di sana. Singkat cerita Bapak sekalian, mungkin sedikit akan kami tampilkan sebuah video Bu, yang mewakili untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina. Karena waktunya mepet, satu video aja yang awal Mas. Insya Allah. Ini wilayah Gaza Bu. Gaza itu kenapa kok bangunannya seakan-akan megah-megah tinggi? Ngapunten, Gaza itu wilayahnya cuma 365 km. Kalau di Sragen, Solo itu dekat Sragen Pak. Sragen itu luasnya 945 km persegi. Gaza ini cuma 365 km. Sragen saja yang luas itu cuma dihuni 110.000. Sedangkan Gaza niki luasnya 365 km persegi, dihuni 2,3 juta kaum muslimin.
Susuan, tanahnya habis sehingga membangunnya ke atas. Ya. Ini Palestina, ya, Gaza Palestina. Sampai sekarang jumlah korbannya rata-rata adalah anak-anak, Bapak sekalian. المخيم راح المخيم لا حول ولا قوة إلا بالله ربه سلم أهلها واحمي المخارج لا ما ينفعش هذا لهم يا رب غيرك نوازل مستمسكين بدينهم ودماؤهم عطر جلال رفعوا الأكف تضرعوا عند الشدائد والزلازل يا رب صن أعراضهم ونفوسهم من كل قاتل لا عاش قاتلهم ولا دامت له يوما رب المشتكى رب الأواخر والأوائل والله فوق المعتدي فوق الأسنة والسلاسل Yang jadi korban adalah anak-anak, Bapak sekalian. 60-70% yang jadi korban adalah anak-anak Gaza Palestina. Ya. Sehingga sana banyak yang tidak punya ibu. Ya. Ada bayi kecil baru sekitar 1 tahun tidak ada. Itu semua keluarganya mati semuanya, Bu. Syahid semua, insya Allah. Ya. Dan ini jumlahnya banyak sekali. Ya. Gitu ya. Bapak tadi di depan bayi-bayi yang meninggal tadi, beliau cuma mengatakan gini sebenarnya. Kalau dibahasakan kita, ketika kalian wahai manusia, bahasanya ngoten nih, menyaksikan bayi-bayi meninggal seperti ini, apa yang kalian rasakan? Apa bantuan apa atau rasa iba apa yang kalian lakukan untuk memberikan pembelaan terhadap kami yang berada di tanah Palestina? Gitu Pak Oke? Singkat cerita ngeten Bapak sekalian. Videonya banyak sampai kita itu bingung. Ngapunten Bu. Di antara video itu ada, ya, mau kita tampilkan karena waktunya mepet. Itu ada video, Bu. Bayi itu pecah karena kena bom. Itu kakinya sampai berceceran kemana-mana. Dikumpulkan, kemudian dijejer untuk dimakamkan. Bahkan ada seorang bayi, umurnya mungkin baru sekitar 1 bulan, itu kepalanya pecah, cuma tinggal daging muka ini, Bu. Tapi sininya hancur semuanya, hilang semuanya. Dan itu jumlahnya banyak, Bu. Ini bom, bukan jatuh dari sepeda motor. Kalau jatuh dari sepeda motor, retak tapi tengkoraknya mungkin masih. Tapi ini bom, menghancurkan semua sumsum tulang yang berada di dalamnya. Makanya Bapak-Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini kami cuma pengen ngajak kepada Bapak-Ibu sekalian untuk sama-sama kontribusi kepada saudara kita yang berada di tanah Palestina. Pak, Bu, ngapunten. Kertas brosur tadi itu adalah informasi kita punya program Bapak sekalian, mudah-mudahan bisa terlaksana sekitar bulan Desember nanti. Ya, kita pengen mengirim bantuan kemanusiaan dari Mesir masuk ke Gaza. Kalau dulu sebelum perang itu kita bisa langsung kirim ke Gaza, nanti sudah dikondisikan tim-tim kita yang berada di Gaza. Tapi ini kondisi Gaza itu perang sehingga nanti bantuan kemanusiaan itu dari wilayah Mesir masuk ke Gaza. Kami cuma mentarget sekitar 3 sampai 4 pekanan ke depan, kami mencoba untuk bisa mengumpulkan dana sebanyak 2 miliar, dan kita kirimkan, nanti kita kerjasama dengan pemerintahan Mesir dan juga Al-Azhar untuk dikirim masuk lewat Mesir, kemudian masuk ke wilayah Gaza Palestina. Ini semuanya tentunya Bapak sekalian akan terjadi ketika kita semuanya ikut kontribusi.
Nggih, sebenarnya kami pengen menggalang kepada Bapak Ibu sekalian karena sudah maghrib, waktunya tidak memungkinkan. Jadi mungkin ngeten, kertas itu silahkan nanti kita mau transfer berapapun, itu adalah kewajiban kita dan itu adalah panggilan hati kita. Nanti seberapa besar kita punya rasa di hati ini untuk saudara kita di Palestina, maka berikan yang terbaik dari harta yang kita miliki. Paham ya? Jadi ngapunten, hari ini kita datang, mungkin kita akan memberikan yang ada di kantong kita, Bu. Ngapunten, berapa yang ada di kantong kita? Itu cuma sedikit, Bapak sekalian, ya. Tapi berikan yang ada di rekening kita dan berikan apa yang ada di rumah kita. Itu yang terbaik, ya. Kemarin, Bu, itu ada yang donasi sepeda motor sampai beberapa sepeda motor, Bu. Yang gue cincin, gelang, kalung, itu jumlahnya banyak sekali kemarin yang berdonasi. Di antara siapa? Di antara para ummahat, orang-orang soleh, solehah yang berada di sekitar kita, mereka berdonasi semacam itu. Ada juga, Bu, yang 20 juta, 10 juta, 5 juta, 2 juta, 3 juta, 500 dan lain sebagainya. Itu banyak sekali di antara kaum muslimin. Makanya Bapak sekalian, ini kesempatan emas kita untuk mensolehkan rezeki kita, agar rezeki kita menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika ada kendoliman menimpa saudara kita. Apa yang menggerakkan hati kita untuk memberikan kepada saudara kita di tanah Palestina. Makanya ini kesempatan terbaik untuk kita berikan kepada mereka. Bapak sekalian, perlu dipahami, Gaza hari ini listrik mati total, Bu. Listrik mati total karena listrik disalurkan dari Israel. Ya. Air itu mati total karena air itu dari Israel. Pensuplai air bersih itu dari Israel. Sekarang dimatikan total. Internet sana juga mati total. Makanan sulit, Bapak sekalian. Kemudian obat-obatan sangat terbatas. Rumah sakit hanya mengandalkan generator atau semacam genset untuk untuk menghidupkan rumah sakit agar bisa mengobati mereka-mereka yang sakit. Tapi hari ini bensinnya habis. Karena bensin juga berasal dari wilayah Israel. Yang jadi pertanyaan, kenapa negara Islam yang berada di sampingnya semuanya diam? Bu, ngapunten. Negara-negara yang atas nama negara itu sudah di bawah kontrolnya Israel, Amerika dan yang berada di belakangnya. Mereka tidak melakukan perlawanan. Yang melakukan perlawanan siapa? Cuma rakyat-rakyat biasa yang mereka memberikan kontribusi untuk saudara kita yang berada di tanah Palestina. Makanya kita sebagai bangsa Indonesia, kita ingin ikut serta memberikan yang terbaik bagi saudara kita yang berada di tanah Palestina. Makanya nanti kita berharap Bapak sekalian, mudah-mudahan kontribusi yang kita berikan hari ini kepada saudara-saudara kita yang berada di tanah Palestina akan menjadi rezeki yang terbaik bagi kita untuk kita berikan bagi saudara kita yang berada di sana. Karena waktu habis Bapak sekalian, kita tutup doa. Ya, untuk saudara kita yang berada di Palestina, mudah-mudahan dengan doa ini Allah ijabahi, Allah kabulkan, dan mudah-mudahan setiap rupiah yang kita berikan menjadi saksi di hadapan Allah bahwasanya kita telah ikut melakukan pembelaan terhadap saudara kita yang berada di tanah Palestina. Insyaallah. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barikna fi ma a'tait wa qina syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik wa innahu la yadhillu man walait wa barik lana wa tawallait wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma anshur al mujahidina fi Shishan, Allahumma anshur al mujahidina fi Filastin wa khasyatan li ahlina fi Gaza. Allahumma anshur al mujahidina fi Gaza min a'daina al israiliyin al kadhibin al ghafilin. Allahumma ahlikhum wa adkhilhum fin nari jahannam. Wa Allahumma barik lana fi hayatina hada wa barik ashabana alladhi hayatum fi Gaza. Allahumma alqina ma'ahum fi jannatika jannatun na'im jannatuka jannatul firdausil a'la walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana. Demikian Bapak sekalian yang bisa kami sampaikan pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan dengan sedikit doa ini, karena sudah masuk maghrib, bisa menambah
kedekatan hati kita dengan saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Satu lagi Bapak Ibu sekalian, setiap informasi tentang Gaza, tentang Palestina, kita mohon untuk menyebarkan ke banyak saudara kita. Karena hari ini banyak saudara kita, banyak yang buta terhadap saudara kita yang berada di Gaza, Palestina. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada mereka dan Allah Subhanahu wa taala menguatkan roh mereka dan Allah Subhanahu wa taala mengembalikan tanah Palestina kepada kepangkuan kaum muslimin. Karena membela Palestina bukan kewajiban orang Palestina, tapi membela Palestina juga kewajiban kita sebagai saudara sesama yang beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diikat karena ikatan darah, tapi kita diikat karena ada ikatan iman antara kita dengan saudara kita di tanah Palestina. Akhiru dawana, kita tutup, subhanaka Allahumma bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru dawana, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.